Mbak Nana, silakan. Iya, Ustadz, ini balik mungkin case di Indonesia, Ustadz. Itu kan sebenarnya kan kalau keju itu kan, saya tuh bingungnya gini, Ustadz. Kalau kita di hotel, hotel itu kan Oke. pasti breakfastnya itu selalu ada roti sama ada keju. Nah, itu Mm-mm. tuh apa ya, maksudnya pengalaman Ustadz bagaimana? Apakah memang selalu menanyakan ke detail ke chefnya dulu nih? Semua dari, misalkan kalau kita nanya, apakah semua halal? Pasti jawabnya halal gitu. Cuma kadang-kadang mungkin kan kalau kita kulit satu-satu Ustadz, kita kayak, ini pakai mirin atau enggak, pakai hancu atau enggak. Kadang kan enggak semua orang kayak menganggap itu sesuatu yang haram kan Ustadz gitu kan. Coba kan saya Mm-mm. mencoba mulai kayak menanyakan secara detail Ustadz kira-kira potensi makanan apa yang menggunakan bahan-bahan itu. Nah, cuma Mm-mm. kalau keju itu belum kepikiran Ustadz gitu. Nah, apakah Iya, juga kalau biasanya Ustadz kalau boleh share Ustadz bisa kalau Indonesia itu kan emang keju kan ya mungkin secara umumnya mungkin banyaknya halal. Cuma kan kita nggak pernah tahu kan kalau keju yang dipakai mungkin ada juga kemungkinan mungkin keju impor yang nggak halal gitu kan. Apakah itu emang sejauh mana biasanya gitu Ustadz kok yang soal keju kalau kita breakfast di hotel-hotel gitu loh. Ada iya. share pengalaman Ustadz mungkin apakah nanya ke chefnya juga termasuk di situnya atau bagaimana Ustadz? Kalau saya enggak, kalau khusus keju enggak, saya langsung saja gitu, pakai madhab yang longgar, ya. Karena eh, seperti yang saya pahami, untuk keju itu tidak ada keju yang ditambahi daging babi atau lemak babi itu enggak ada. Eh, Sebatas pemahaman saya dan belajar tentang keju, ya, itu tidak ada keju yang ditambahi dengan daging babi, ada ditambahi dengan lemak babi ataupun yang lain. Gitu. Nah, maka aman itu. Adik, adik, sedikit. Begini, ampun, keras. Ya, jadi karena tidak ada yang jelas-jelas menggunakan bahan haram ya, seperti eh, ditambah daging babi atau lemak babi. Ya, kalau jelas-jelas pakai daging babi atau lemak babi atau ditambah arak itu beda cerita. Tapi karena ini kan eh, problemnya ada tentang enzim yang kemungkinan dipakai ya, yang diambil dari lambung anak atau hewan non halal gitu. Nah, maka karena bisa menggunakan pendekatan madzhab Hambaliyah yang lebih longgar, maka kalau saya nggak ada masalah gitu. Eh, Apa namanya, mengkonsumsi keju. Beda cerita kalau tadi ada pakai arak, jelas-jelas ditambah arak. Oh, kalau saya nggak mau. Selama ini saya tidak pernah apa namanya, eh, melonggarkan ya, melonggarkan eh, kehati-hatian tentang daging, kemudian lemak, kemudian arak masak, arak bakery, saya nggak pernah mendengarkan itu, gitu. Begitu Mbak Nana. Jadi yang kalau lecitin nama gelatin itu bukan dari yang kayak lemak babi itu, tapi kan ada titik kritisnya itu. Itu bisa jarang ya, kalau keju. Gelatin bukan dari lemak, tapi dari Dari protein ya. tulang. Iya, Ketika ada dari lemak kayak lecitin tadi itu, apakah itu kan, itu bukannya juga bisa kemungkinan dari babi nggak Ustaz kalau keju itu? bisa, bisa Mbak, bisa, bisa. Jadi lecithin dan gelatin itu bisa dari babi, memang ya. Cuma sekali lagi kalau madhabnya Hambaliyah, eh, ketika di end product tidak ada penampakan daging babi atau lemak babi atau tulang babi, itu nggak ada masalah gitu. Jadi kaidah fikih istihalah, istihalah itu adalah berubahnya hukum dari haram menjadi halal karena perubahan karakter suatu benda. Ya. Daging babi haram ya, lemak babi haram ya, tapi begitu kemudian sudah jadi emulsifier atau jadi contohnya seperti lecithin atau gelatin ya. Dan di end product sudah tidak kelihatan lagi daging babinya, lemak babinya, maka ada masalah. Begitu. Hmm. Itu Mbak Tapi di Nana. Indonesia nggak apa Ustaz kayak gitu ya di Indonesia. Maksudnya ini kan Ya, prestasi itu Indonesia pilihan, bukan lagi di luar. itu Hmm. pilihan. Pilihan artinya apa namanya? Kita mau konsumsi apa tidak. Dan ketika kemudian tidak ada keterangan bahwa eh, apa namanya, eh, jadi kan gini, tentang kemungkinan penggunaan gelatin dan lecithin pada keju. Nah, kita ada dua sikap sebenarnya. Pertama, kita langsung pakai madzhab Ambaliyah.
yang tidak mempermasalahkan, atau langsung menggunakan mazhab Syafi'iyah yang mempermasalahkan. Atau pilihan yang kedua, agak beda cerita kalau di ingredients itu ditulisi mengandung babi gitu. Jelas ya, karena aturan Badan POM atau dari Balai Besar POM itu ada aturan kalau menggunakan bahan dari babi harus ditulisi mengandung babi dan ada gambar babinya. Jadi produk yang beredar di Indonesia itu ada ketentuan, ada aturan. Jadi tidak hanya tentang halal atau haram, tapi dari BPOM itu ada keterangan. Kalau menggunakan bahan turunan babi, misalnya produk itu dibuat menggunakan gelatin babi atau listin babi, maka produk yang bersangkutan harus menuliskan kata mengandung babi, terus ada gambar babi kecil gitu. Nah, selama itu tidak ada, berarti kemungkinan besar memang tidak ada bahan yang dipakai dari babi. Gitu, Mbak Nana. Oke, berarti pilihan sikap kita Ustadz ya, misalkan Iya, kalau nggak tahu ya itu ya, walaupun di Indonesia jadi bisa bebas juga opsinya Ustadz ya, nggak harus iya, Syafi'iyah langsung ya. iya, Mbak. Ustadz maaf nih yang kedua Ustadz nanya, yang lebih. Kemarin kan di Indonesia tuh sempat lagi, ini Ustadz yang masalah suike, kan kayaknya ada orang yang cukup populer di Oke. Indonesia, dia bilang Heeh. makanan kesukaannya suike Ustadz, itu kan sempat viral gitu kan. Nah, itu kan kodok kan kita tahu haram udah belajar, cuma Iya. itu najis juga nggak sih Ustadz kalau misalkan kita makan di tempat yang jual hal yang sama gitu ya. Misalkan kita harus makan di sana, itu najis, najis nggak Ustadz kalau si kodok itu? Maksudnya boleh Eh, nggak kita makan walaupun bukan kodoknya gitu? tidak ada keterangan tentang kenajisan kodok. Hmm. Eh, kalau keharaman kan iya, tetapi kalau kenajisan enggak. Oh, jadi masih boleh Ustadz ya, misalkan harus makan tempat yang dia jual kodok, asal nggak Heeh. makan kodok nggak masalah gitu ya. Iya, iya. Oke. Jadi kalau misalnya ada resto di Korea Selatan menjual menu kodok ya, kemudian apa namanya piringnya itu dipakai bareng tapi piringnya udah bersih gitu ya, itu ya nggak apa-apa karena nggak najis. Karena andikan kita membahas tentang eh, kenajisan kodok kan nggak najis ya. Kalau kenajisan bangkai misalnya bangkai binatang itu najisnya bukan najis berat tapi najis sedang. Najis sedang itu adalah najis yang cara mensucikannya dicuci dengan air dan sabun atau deterjen hingga hilang sifat-sifatnya, penampilannya, warnanya, eh, kemudian aromanya. Selama itu nggak ada lagi, artinya apa namanya piring, sendok, gelas itu bersih dan nggak ada bau amisnya dan seterusnya, oke bisa kita pakai begitu. Hmm, oke. Boleh satu lagi nggak, Cil, Ustadz? Tapi agak agak Nggak beda apa-apa, Ustadz. Mungkin nyambung boleh silakan. yang kemarin soal yang MU itu Ustadz. Yang kan itu kan kemarin kan saya nanyakan apakah ada auditnya kok yang BPCH yang sekarang kan katanya belum ada perjanjiannya. Nah, tapi Yang sebenarnya mana? ada kayak edukasi Yang nggak mana? Ustadz? Misalkan kita udah mendapatkan sertifikat halal. Karena kayaknya tuh nggak semua orang tuh kayak misalkan dia apalagi jualnya home industry Ustadz ya. Jadi dapat Ya, sertifikat halal, tapi mungkin kan dia jadi mungkin Chinese konsumsi makanan yang nggak halal gitu kan. Nah, apakah heeh, sebenarnya mereka juga dapat edukasinya gitu? Karena kayaknya ada sih orang yang dia sadar bahwa kalau misalkan itu udah halal, dia nggak boleh nggak boleh menerima apapun makanan dari luar yang mungkin terkontaminasi Ustadz itu kan. Tapi oke. ada juga yang mungkin kan nggak tahu apakah edukasinya itu memang mereka tahu banget gitu. Karena kemarin tuh saya pernah ya ke restoran Ustadz, jadi dia tuh emang halalnya dapatnya katanya dari PKH ya. Jadi ada kayak anak-anak kampus gitu, KKN katanya terus kayak melakukan sertifikasi halal gitu ke si restoran ini gitu. Nah, Kok saya bisa tanya, kok bisa saya nggak tahu begitu? sih, dia cuma dapat kayak klaim gitu sih bahwa telah mendapatkan, mungkin bukan hal resmi, Ustaz, cuma mungkin kayak dibuat KKN Penyuluhan. sama gitu. Dia sih bilangnya kayak pemeriksaan juga sih, Ustaz. Jadi kayak ada semacam eh, statement gitu kayak saya nggak ingat sertifikat resminya, cuma telah diperiksa halal oleh PKH Undip gitu, Ustaz pas itu. Nah, terus saya tanya lagi nih lebih detail lagi bahan-bahannya apa gitu. Tapi setelah saya tanya kok akhirnya keluar yang mirin tuh masih ada Ustadz gitu. Nah mungkin penyuluhannya kan udah tahun kapan gitu kan. Jadi kayak itu nggak konsistensi menjaga daripada hasil penyuluhan itu Ustadz. Nah jadi saya mikirnya, oh berarti apakah sebenarnya setelah orang dapat sertifikat itu ataupun yang klaim halal dari misalkan dari lembaga apapun itu, berarti ada Hmm. kemungkinan mereka menggunakan yang nggak halal lagi gitu. Nah sebenarnya masalah edukasi itu emang mereka sebenarnya diberitahu nggak sih Ustadz untuk
ke depannya Eh, setelah ini apa langkah-langkahnya gitu kok. Ternyata masih ada yang seperti itu. pertama begini, edukasi boleh ke lembaga oleh lembaga apapun, tetapi apakah kemudian edukasinya tepat atau tidak kan kita nggak tahu ya. Terus termasuk latar belakang apakah pendidikan orang-orang yang maksudnya pendidikan halal haram bagi orang-orang yang memberikan edukasi itu sudah lengkap apa belum ya. Kalau yang memberikan edukasi dari Rumah Korea Selatan oke, karena udah 14 kali kuliah. Nah, kalau anak KKN itu apakah ada pembekalan 14 minimal ya seperti itu apakah ada? Kan kita nggak tahu juga ya. Nah, padahal eh, pernyataan halal itu ranahnya ulama. Pernyataan halal itu ranahnya ulama. Nah, kalau mekanisme sertifikasi halal di negara kita zaman dulu kan diaudit oleh LPPOM. Kemudian LPPOM hasil auditnya dikirim ke Komisi Fatwa MUI. Nah, kemudian MUI ulama di Komisi Fatwa yang kemudian menyatakan dengan sidang berbasis hasil sidang Komisi Fatwa adalah ini halal atau tidak. Nah, kalau halal maka kemudian jadi berdasarkan pembahasan ulama di Komisi Fatwa bahwa ini adalah halal, maka kemudian akan diterbitkan surat sertifikat halal sebagai pernyataan resmi kehalalan sebuah pangan oleh ulama. Nah, kalau zaman sekarang yang audit tidak hanya LPPOM, boleh LPH yang lain. Nah, hasil audit itu bukan final result. Karena hasil audit adalah memotret apa yang terjadi di perusahaan. Hanya potret saja. Dan potret itu tidak boleh kemudian ini halal. Enggak boleh. Nah, misalnya anak-anak KKN dari PKH Undip itu kok KKN kok PKH Undip ya nggak bisa. KKN itu mahasiswa, PKH itu umumnya dosen di situ. Mahasiswa bukan dosen. Nah, saya kenal banyak orang PKH Undip, saya banyak kenal. Eh, tetapi kalau KKN sudah diperiksa oleh mahasiswa itu kan hanya memotret saja. Nah, memotret itu ya hanya potret seperti ini. Harusnya itu dikirim ke ulama. Nah, ulama yang kemudian menyatakan apakah halal atau tidak begitu. Nah, memotretnya pun itu angle-nya harus pas. Jadi kalau memotret misalnya, maaf, memotret Mbak Nana ya, yang dipotret tuh kalau pengen tepat ya dari ujung atas kepala sampai ujung kaos kaki bagian bawah. Jadi tidak dipotret hanya jari tangannya saja. Nah, kalau LPH, Lembaga Pemeriksa Halal yang resmi, itu sudah diberitahu guidance untuk mengaudit yang difoto itu seluruh tubuh, tidak hanya jarinya saja. Nah, kalau anak-anak KKN mungkin yang difoto tahunya, yang penting ada fotonya. Yang difoto hanya jarinya saja. Apakah bisa menggambarkan kehalalan sebuah produk? Ya tentu tidak. Gitu. Termasuk makanya tadi Mbak Nana bilang, loh katanya halal, kok pakai arak masak? Ya karena yang dipotret adalah jarinya saja. Jari pun jari tangan kiri. Loh yang kepalanya, kakinya, eh, lengan kanan, nggak tahu bagaimana. Gitu kan. Nah, maka memang tidak bisa kemudian ketika sudah dicek oleh masuk KKN terus boleh menyatakan halal ya tidak bisa karena bisa jadi ketika memotret tidak pas ketika kemudian ulama ketika membuat kesimpulan jadi tidak pas ya. Contoh kasus seperti dulu kasus wine nabisnya si Ben Yulianto itu. Jadi eh, sertifikat halalnya ternyata tidak tidak melalui mekanisme audit standar, tapi self declare. Self declare yang sekarang ini kan eh, ada perusahaan mengajukan permohonan sertifikat halal mikro, kemudian oleh eh, eh, petugas pendamping halal ya PPH itu langsung dikirim ke ulama. Nah, tidak melalui proses audit dan ya menurut aturan sekarang itu bisa dilakukan hanya untuk produk-produk yang masuk positive list. Positive list itu adalah produk yang jelas-jelas positif tidak mengandung bahan haram dan tidak tercemar bahan haram. Nah, ini didaftarkan dengan nama jus buah.
jus buah kurma. Ternyata itu difermentasi. Nah, petugas PPH-nya karena bukan auditor dia nggak paham. Ya kemudian self-declare, kemudian ulama memberikan sertifikat halal begitu. Ulama memberikan fatwa halal, kemudian dari BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Masyarakat kemudian bereaksi, oh ini tidak bisa begitu. Nah, jadi yang PPH saja bisa keliru, apalagi yang mahasiswa yang tidak pernah ikut pelatihan PPH ataupun pelatihan sebagai auditor halal. Gitu. Begitu Mbak Nana. Oke, baik. Jazakallah khair, Ustadz. Amin, amin. Bisa dipahami ya Mbak? Iya, Ustadz. Ya. Iya, nanti berarti lebih kritis aja. Tadinya berarti Oke. ya lebih berwenang aja, Ustadz ya. Kalau Iya. nggak berwenang, jangan langsung dipercaya. Oh iya, iya. Ya, soalnya Lebih masih, aman sih sertifikat Mbak atau logo halal resmi, paling iya aman. masih banyak. Saya kemarin bulan lagi nyari kayak tempat kayak kafe yang ada itu masih banyak yang belum, Ustadz, di Indonesia. Jadi kayak harus tanya satu-satu, listnya banyak gitu, Ustadz. Jadi kayaknya Iya, rada capek juga sih kalau ngelis satu-satu gitu, Ustadz. iya, iya, Lumayan gitu. iya. Betul, memang. Oh, ke chat ya. Tadi Pak Rufai udah oke ya. Udah di chat box ada Mas Putu sama Mbak Agis, dah Ustadz. Iya, yang Mas Rufai udah oke ya. Ya. Kemudian Mas Putu, Mas Beli Putu. Eh, dan pengalaman teman yang pernah ikut conference tentang makanan, dia kaget bahwa beberapa keju di akhir dioleskan menggunakan lard, wine, bir, untuk memberikan range di permukaan kejunya. Jadi karena hati-hati juga dengan penggunaan keju tersebut ya. Jadi memang kejunya sendiri eh, bisa jadi dia halal lidatihi, datnya halal. Tapi kemudian setelah dia dalam bentuk keju dibeli, kemudian disajikan, ya. Jadi ketika dia keluar dari pabrik, mungkin dia halal ya. Tapi termasuk keju halal merek apapun, ya. Tapi kemudian ketika dia dioleskan menggunakan lemak babi, menggunakan lard, atau menggunakan wine, atau menggunakan bir, itu kan beda cerita ya. Jadi ketika dia keluar dari pabrik, dia halal lidatihi, artinya halal. Tapi kemudian ketika dia diolah, ditambahi dengan sesuatu yang tidak halal, ya jadi haram. Sama juga dengan beras. Beras itu jelas halal, halal lidatihi. Tapi kemudian ketika dimasak, dia ditambahi dengan daging babi, ditambahi dengan lemak babi, ditambahi dengan arak masak, ya, dia jadi haram gitu. Begitu Mas Beli Putu. Nah, eh, untuk kasus ini mungkin amannya permukaan yang ada rinnya itu dibuang saja. Oke. Ini saya kira saran yang sangat bijaksana ya. Monggo nanti kalau akan konsumsi keju itu permukaannya dibuang, gitu. Kulitnya dibuang, jadi jangan ikut dimakan gitu. Begitu. Jazakallah Mbak Beli Putu. Kemudian Mbak ya, Mbak Sofura Agisda atau Nisa. Kalau untuk madzhab Hambali kan tidak mengapa untuk makan yang berasal dari babi seperti gelatin karena sudah tidak berbentuk gelatin. Lalu apakah madzhab Hambali juga mengizinkan mengkonsumsi daging yang tidak ada lastafikasi? Oh enggak, kalau Hambali tidak. Kalau tidak jelas status kehalalannya ya tidak bisa begitu. Meskipun saya pernah eh, dapat pertanyaan dari peserta halal kelas. Dia mengatakan bahwa saya pernah ikut pengajian yang isi itu seorang syekh dari negara Arab gitu. Katanya kalau membeli bakso ya kita tidak perlu ngelacak baksonya digiling dengan giling campur atau tidak. Karena selama kita tidak tahu maka nggak ada masalah begitu. Ya saya katakan oh tidak bisa seperti itu. Kasus di Arab Saudi misalnya atau di Jazirah Arab dengan kasus di Indonesia itu sangat berbeda. Di Jazirah Arab boleh dikata jarang atau hampir tidak ada. Babi itu hampir nggak ada. Hampir tidak ada. Nah, tetapi kalau di Indonesia kan banyak, berlimpah. Dan kita mengetahui ternyata konsumen babi itu banyak. Bahkan yang menggunakan babi giling itu banyak. Nah, maka tidak bisa kemudian kita hanya sekedar percaya saja ini daging sapi, nggak bisa begitu. Ya. Tetap harus dipastikan apakah penggilingannya campur apa tidak. Makanya itulah mengapa pemerintah kita itu
membuat keputusan bahwa makanan Indonesia harus bersertifikat halal, kecuali memang pakai babi gitu. Nah, kalau pakai babi ya mereka harus declare bahwa mereka pakai babi gitu. Begitu Mbak Safura. Ini karena kadang melihat teman-teman dari daerah Asia Tengah dan Timur Tengah, mereka lebih bebas begitu. Begini. Tidak semua orang Arab itu melaksanakan agama dengan sesuai syariat loh ya. Nah ini penting. Jadi saya kadang katakan gini, Mbak yang belum menikah, ini ada nggak Mbak Ari yang belum menikah? Ya akhwat yang belum menikah ada nggak? Ada Mbak Agisda juga belum menikah. Ada, Oh iya. gitu. Iya, Oke, Ustaz. nah gini, besok atau nanti siang misalnya ketemu teman kuliah dari Asia Tengah atau Asia Timur atau Timur Tengah ya, orangnya ganteng, pintar bahasa Arab, melamar jadi calon istri, hati-hati, dicek dulu dia siapa ya. Jangan kemudian oh ini bisa bahasa Arab, berarti dia ustadz. Oh nanti dulu, tidak begitu. Memang banyak orang Arab pintar bahasa Arab, bahkan anak-anak kecil saya pernah lihat tuh ya, anak kecil usia 5 tahun itu pintar bahasa Arab itu waktu umroh ya. Nah, jadi anak-anak kecil pintar bahasa Arab. Mungkin di Korea Selatan anak kecil pintar bahasa Korea. Nah, jadi meskipun dia orang Arab, bisa bahasa Arab, fasih, belum tentu dia ustadz. Dan kemampuan berbahasa Arab itu tidak kemudian berkorelasi positif dengan tingginya ketaatan terhadap syariat gitu. Nah, ya pakai jilbab, ya pakai jenggot karena bisa jadi tradisi, tetapi tidak kemudian menunjukkan tingginya pemahaman agama. Ya, sama juga Indonesia ini mayoritas Muslim ya, mayoritas Muslim. Muslim. Bahkan Muslimnya 85-86% ya. Tapi kok korupsinya banyak? Kok judi online banyak? Kok kejahatan banyak gitu ya? Apakah orang Islam memang mengizinkan judi online? Apakah Indonesia sebagai Muslim yang cukup banyak, bahkan jamaah haji paling banyak seluruh dunia di setiap tahun itu, apakah kemudian memang boleh judi online? Apakah boleh korupsi? Tentu tidak begitu ya. Nah, jadi karena teman-teman kita yang dari Asia Timur Tengah atau Asia Tengah itu tidak menggambarkan pemahaman agama mereka, ya kita tidak bisa kemudian menjadikan perilaku mereka sebagai rujukan informasi tentang kehalalan sebuah makanan. Gitu, Mbak. Ya mudah-mudahan lembaga halal dari Korea bisa segera memeriksa makanan-makanan halal makanan-makanan yang banyak dijual di Seoul ataupun yang lainnya, sehingga kemudian lebih ada banyak pilihan makanan dengan kepastian halal gitu. Gitu. Ustaz, Ye, sudah. tunggu Ustaz. Aku dong. Ini buat make sure aja Ustadz beberapa, karena aku nggak apa, tapi tiba-tiba tadi sambil menyimak sambil ada pertanyaan muncul Ustadz. Mudah-mudahan apa namanya, maksudnya ini kayaknya pernah deh Ustadz bahas sebelumnya. Aku lupa. Mudah-mudahan tolong Ustadz ingatin lagi ya. Kalau misalnya nih Ustadz ada hewan halal yang kemudian dia makan tuh makanan haram, kayak misalnya ya tadi kayak misalnya ternak hewan ternak kita terus tiba-tiba makan rumput tetangga yang nggak ada diberi izin gitu, itu gimana Ustadz? Sementara hewan kan nggak bisa diberi, nggak ada akal dan pikiran. Apakah kita sebagai pemiliknya yang salah atau ataukah kemudian berefek pada hewan itu kemudian jadi haram juga? Maksudnya ya gitu lah Ustaz. Oh, Gimana itu enggak, Ustaz? tidak kemudian hewannya jadi haram, tidak begitu. Tetapi perbuatan masuk ke pekarangan atau masuk ke lahan pertanian milik orang lain kemudian makan, itu kan berarti ternak kita mengambil yang bukan miliknya, mengambil yang bukan milik kita sebagai pemilik ternak itu. Dalam arti kemudian ternak kita makan makanan yang bukan miliknya, maka yang salah adalah kita yang membiarkan ternak kita masuk ke pekarangan milik orang lain. Yang salah kita. Nah, apakah kemudian ternaknya jadi haram? Tidak, tidak begitu. Sama juga misalnya seperti ini yang pernah kita bahas juga, daging sapi wagyu di Jepang atau Kobe beef yang di Jepang yang kemudian konon kabarnya diberi minum sake
atau aneka macam minuman keras. Ini bagaimana? Apakah kemudian dagingnya jadi haram? Ya tidak begitu. Kata kuncinya atau ilat pengharamannya kan tentang efek homer, efek memabukkannya. Nah, di produk daging itu, jadi daging sapi wagyu atau daging sapi Kobe itu pas kita makan, kita mabuk nggak? Nah, kalau tidak ya nggak ada masalah gitu. Tidak kemudian jadi haram. Beda kalau kemudian disebutkan mengenai hewan jalalah, hewan pemakan kotoran. Hewan pemakan kotoran adalah hewan yang memang nalurinya adalah memakan kotoran. Pemakan itu kan karena dia memang sudah sering ya. Yang namanya pencuri itu adalah orang yang memang hobinya mencuri. Bukan yang sekali khilaf mencuri, tidak. Namanya perampok orang yang biasa merampok. Bukan orang yang baru satu kali merampok ya. Atau yang tidak sengaja merampok. Termasuk namanya pendusta. Itu bukan orang yang khilaf harus berdusta satu kali, tidak. Tapi orang yang sering melakukan pendusta. Nah, maka yang namanya jalalah adalah binatang pemakan. Artinya binatang yang memang dia suka memakan itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita mengetahui ada binatang halal memakan sesuatu yang tidak halal? Bagaimana? Ya, kita bisa menggunakan cara yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Nah, beliau mengurung ayam yang ketahuan makan kotoran. Beliau kurung ya. Mengurung itu artinya tetap diberi makan. Tidak kemudian dikurung, dihukum, kalau tidak diberi makan selama 5 hari, enggak begitu, mati nanti. Jadi dikurung, kemudian diberi makan yang baik, yang halal, maka untuk membersihkan kotoran yang ada di dalam perutnya. Yang haram-haram dikeluarkan sama dengan ekskreta atau kotoran ayam, kemudian yang dalam tubuhnya tinggal yang baik-baik saja. Itu cara dari Abdullah bin Umar. Tetapi itu kan pendapat beliau ya sebagai sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang juga anak dari sahabat Nabi. Nah, tapi pendapat itu kan tidak hanya itu ya. Oh, ini sekarang kita belajar ya. Tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama ini kan memang biasa ya. Jadi ulangi, perbedaan pendapat di kalangan ulama itu biasa. Bahkan tidak hanya ulama, para imam madzhab aja juga berbeda. Contohnya seperti saya pernah sampaikan dulu di awal, Imam Malik. Imam Malik itu kan gurunya para imam. Beliau berpendapat bahwa diendus anjing itu tidak najis. Karena tidak ada dalil tentang kenajisan bagian tubuh kita atau pakaian kita yang diendus anjing itu najis, itu nggak ada dalilnya. Yang ada adalah dalil atau hadis di mana anjing meminum air dari satu bejana, maka airnya ditumpahkan dan bejananya dicuci 7 kali dengan air dan salah satu dengan tanah. Tentang anjing yang mengendus kulit tubuh kita ataupun pakaian kita itu tidak ada. Maka Imam Malik berpendapat bahwa diendus anjing itu tidak najis. Itu pendapat beliau sebagai guru dari para imam. Tapi salah satu murid beliau yang sangat dekat dengan beliau juga, yang sangat pintar, namanya Imam Syafi'i, berpendapat bahwa nah, kalau air yang semula bersih dan jernih, suci, diminum anjing harus dibuang, ditumpahkan, bahkan bejananya yang tidak ikut-ikutan apa-apa, tapi jadi tempatnya itu kok harus dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah, maka berarti ada sesuatu yang membuat air itu jadi terkena najis. Apa itu? Air liur. Nah, kenapa air liur? Karena air liur adalah air yang keluar ketika kita terangsang untuk makan, atau hewan terangsang untuk makan atau minum. Ada perasaan kalau orang Jawa mengatakan kemecer. Nah, itu keluar air liur untuk makan atau minum. Nah, maka karena kalau air liur anjing itu najis, maka cairan apapun yang keluar dari tubuh anjing adalah najis. Kenapa? Karena air liur keluar dari tubuh anjing. Nah, maka ketika air liur anjing itu najis, maka cairan apapun yang keluar dari tubuh anjing adalah najis, termasuk keringat, urin, feses, kemudian apa lagi ya? Air mata, cairan keluar dari telinganya, atau apapun yang keluar dari tubuh anjing adalah najis. Nah, itu pendapat dari Imam Syafi'i. Nah, anjing saja yang tidak disebut haram di Quran seperti itu, apalagi babi yang disebutkan sampai 4 kali di Al-Quran, maka lebih najis lagi. Dan najis adalah najis berat.
Nah, di kalangan para imam madzhab itu pun ada perbedaan pendapat. Dan yang menarik adalah ketika ada perbedaan pendapat, maka beliau itu saling memaafkan. Dan ketika ada persamaan, saling menguatkan. Ini indah sekali. Dan ini yang mestinya kita selalu utamakan ya. Bahwa ketika ada perbedaan pendapat, maka mari kita saling memaafkan. Dan ketika ada persamaan pendapat, maka mari kita saling menguatkan. Ini indah sekali. Karena sama umat Islam itu kan bersaudara gitu. Nah, jadi perbedaan pendapat itu biasa. Jangankan kita, jangankan ulama kita, jangankan imam madzhab. Lah, sahabat Nabi aja beda. Sahabat Nabi antara Abu Bakar dengan Umar kan beda. Ketika ada perintah untuk hijrah, Abu Bakar takut-takut, diam-diam, mengedap-edap, sembunyi gitu ya, dampingi Rasul hijrah ke Madinah. Nah, beda dengan Umar. Umar malah bawa pedang ke pasar, itulah ibaratnya, teriak, siapa yang mencegah saya dari hijrah, penggal kepalanya. Nah, begitu. Nah, beda pendapat. Bahkan ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, beliau manggilnya gimana ya? Om, itu gimana ya? Karena kan senior ya beliau, Abu Bakar. Kalau panjenengan sholat malamnya kapan? Nah, beliau mengatakan, saya sholat malam sebelum tidur. Nah, Rasul mengatakan, panjenengan itu orang yang berhati-hati. Maka kemudian sholat sebelum tidur ya. Tapi beda dengan Umar, ketika Umar ditanya, panjenengan sholat malam kapan? Oh, saya sholat malam setelah tidur. Rasul mengatakan, oh, ada orang yang kuat. Nah, Rasul tidak kemudian, oh salah, bid'ah, tidak. Tapi dia mengapresiasi. Nah, termasuk begini, antara Abdullah bin Umar dengan Ibnu Abbas itu beda pendapat juga. Abdullah bin Umar itu menirukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak hanya cara beribadah, tapi juga personal ya. Jadi potongan rambut, cara berpakaian, cara berjalan, cara bicara, cara tersenyum, cara tertawa itu pun dimirip-miripkan Rasulullah. Karena beliau berkeyakinan kalau saya meniru Rasulullah, maka saya akan berada di surga bersama Rasulullah. Ini tidak salah, ini benar. Ya, ini benar. Tetapi ada sahabat yang semasa dengan beliau, seguru dengan beliau, gurunya ada, masih hidup di masa itu, yaitu Rasulullah. Jadi ada sahabat yang lain namanya sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau tidak melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau memilah-milah yang dilakukan Rasul ini sebagai Rasul yang ada wahyunya atau sebagai manusia biasa. Maka beliau membagi sunnah atau perbuatan Rasul menjadi 3 bagian. Pertama adalah sunnah yang khususnya. Khususnya adalah sunnah yang khusus hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menikah dengan lebih dari 4 istri. Kemudian puasa wisal siang dan malam. Terus sholat tahajud yang non-stop dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Itu hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah. Sahabat yang lain tidak boleh melakukan itu. Kan itu khusus oleh Rasul. Yang kedua adalah perbuatan Nabi yang sifatnya adalah tasyri'iyah. Tasyri'iyah adalah perbuatan Nabi yang dilakukan sebagai Rasul. Ya. Yang ada wahyunya, ada perintah dari Allah. Seperti syahadat, puasa, sholat, zakat, haji itu harus sama persis dengan tuntunannya. Kita tidak boleh memodifikasi. Dan ada wahyu dari Allah untuk melakukan seperti itu, gitu ya. Meskipun kemudian Rasul memberikan contoh seperti ini, gitu ya. Tapi itu dilakukan sebagai Rasul. Ya. Bahwa sholat itu subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, itu ya harus sama persis ya. Namanya haji itu ya wukufnya di Padang Arafah, tidak di tempat yang lain ya. Tidak di Seoul ataupun di Busan, enggak. Ya, jadi di Arafah gitu. Karena haji itu di Arafah. Nah, maka perbuatan Rasul yang didasari oleh wahyu ini dikatakan sebagai perbuatan Nabi yang tasyri'iyah. Sifatnya harus dilakukan sama persis dengan contohnya. Tidak boleh dimodifikasi. Tapi ada pula yang ketiga yang namanya ghairu tasyri'iyah. Yang bukan tasyri'iyah. Contohnya apa? Makan dengan 3 jari. Kemudian duduknya agak apa ya istilahnya jigang. Jigang itu duduk ketika makan duduk di bawah, lutut kanan diangkat ke atas, lutut kiri di bawah, kemudian sambil menduduki telapak kaki kiri. Nah, orang Arab kan biasa makan begitu.
Nah, itu adalah perbuatan Nabi yang tidak ada wahyunya, dilakukan Nabi sebagai manusia biasa, sebagai orang Arab biasa. Nah, sunnah Nabi yang sifatnya adalah khairu tasyri'iyah, ini sifatnya adalah tidak harus dilakukan. Dilakukan silakan, tidak silakan. Ya. Nah, kalaupun dilakukan dengan niat ittiba Nabi, oke, insya Allah ada pahalanya kalau kita ikhlas. Kalau tidak, kita tidak berdosa. Termasuk Rasulullah ketika bepergian antar kota antar provinsi, beliau pakai unta. Kita boleh pakai unta. Ketika Rasulullah akan ngajak dakwah atau ke tempat kerja pakai unta, boleh. Nah, kita pakai unta, silakan saja gitu. Kalau nggak pakai unta gimana? Pakai mobil boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Karena ini adalah ghairu tasyri'iyah. Dilakukan oleh Rasul bukan sebagai Nabi, tapi sebagai manusia biasa. Makan apakah harus pakai 3 jari? Ya, enggak. Rasul makan pakai 3 jari karena yang dia makan adalah kurma, roti kering. Boleh pakai 2 jari, boleh pakai 3 jari, silakan saja. Tapi kalau kita jagung manten, ada sup iga, ya makannya ya ambilnya ya jangan pakai jari. Wah, nanti kita bisa diusir oleh security dan merusak acara begitu kan. Nah, maka jangankan kita, jangankan ulama kita, jangankan para imam mazhab. Nah, sahabat Nabi pun itu berbeda pendapat. Dan Rasul yang ada di antara mereka, Rasul membiarkan itu. Artinya bagi Rasul tidak ada masalah. Pakai itu silakan, pakai ini silakan, pakai itu silakan. Terus itu turun ke kita sampai kita ada madzhab Syafi'iyah, Hambali, Malikiyah. Ya selama Rasul membiarkan ya oke, nggak ada masalah. Jadi tadi Mbak Tiwi kayaknya masih penasaran. Mbak Tiwi masih penasaran. Jadi monggo Mbak tetap di Syafi'iyah, monggo silakan ya. Tadi kan kemudian harus oke lah saya untuk kali ini karena conference saya makan keju yang tidak ada sertifikat halal, oke nggak apa-apa, silakan saja gitu. Cuma begini, sekarang kan sudah sangat lazim ya di Eropa, saya nggak tahu di Korea. Kalau kita akan konferensi di Eropa, di Amerika, kita boleh request makanan halal itu boleh dan sudah lazim begitu ya. Sudah 2010 saya sekolah di UK, sampai 2013 sudah lazim kita minta ketika conference kita minta ke panitia untuk disediakan makanan halal karena kita bayar ya. Itu boleh begitu. Boleh. Begitu Mbak Safura dan yang lain. Ustadz, tunggu Ustadz. Ya. Jadi ini Pak Ari. apa tadi? Jadi ini lagi Ustadz, maksudnya kan tadi perbedaan mazhab. Ini mudah-mudahan ini, maksudnya ini aku nggak mau menyentuh terlalu jauh karena takutnya nanti akan panjang, bukan lagi halal haram makanan minuman ini Ustadz. Nah, tapi kayak gini ya Ustadznya dari terkait dengan perbedaan pendapat tadi, apakah kemudian kalau kita bicara mengenai Maisyah ya Ustadz ya. Kan kalau aku pernah baca tuh Ustadz di bukunya Ustadz Irwandi Tarmizi, emang nggak tanpa memandang manhaj harokiyah beliau, tapi tulisan beliau tuh daging banget yang harta haram muamalah kontemporer itu kan Ustadz. Nah, ternyata segitunya, maksudnya kalau di buku beliau ya, yang seingat aku beliau tuh bilang bahwa berjualan di trotoar gitu kan di Indonesia banyak kan Ustaz, di pinggir jalan yang kemudian tanpa izin itu tuh haram. Kemudian masuk kerja suap tuh seumur hidup gajinya itu haram ya kan, termasuk tenaga kerja ilegal yang kemudian bla 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 itu yang ilegal itu dia kemudian gajinya juga dia haram gitu. Kalau berdasarkan beliau, wah ini kayak berat banget, tapi ya ingin kita tanyakan, mestinya siapa tahu ya kita bertemu lagi Ustadz di kemudian hari membahas halal haram muamalah ini, apakah di manhaj apakah ada perbedaan pendapat, perbedaan mazhab gitu antara Syafi'iyah kita, kalau Syafi'iyah banget ya kita kan karena kita Indonesia Syafi'iyah banget kita sebutnya kita Syafi'iyah banget itu gitu, betul kan kalau mengenai itu haram gini-gini. Apakah kemudian ada mazhab yang nggak se-strict itu, yang nggak se-strict Syafi'iyah Ustadz dalam memandang halal haram muamalah tadi gitu Ustadz. Saya memang tidak bisa menjawab ya karena belum pelajari sampai ke dalam begitu. Tetapi memang dulu banget ya saya ketika masih ngaji itu dipesani oleh guru ngaji saya, hati-hati jangan suka menduduki motor yang diparkir di tepi jalan. Kita nggak punya hak.
maka jangan duduk di motor yang sedang diparkir. Itu sampai segitunya. Kemudian juga termasuk larangan ini apa namanya, ibaratnya belajar kemudian pakai lampu mirip tetangga. Sampai begitu gitu ya. Jadi tapi mungkin beda cerita kalau kita berteduh di tepi jalan di emperan toko. Jadi musim hujan kita ya nekat pergi nggak pakai jas hujan ya. Artinya gini, kayaknya sih cuaca cerah ya. Mungkinlah ke kampus atau ke kantor nggak usah bawa mobil, tapi bawa motor aja lah. Nah karena cerah kemudian berangkat aja gitu, lupa nggak ngecek di apa namanya di jok motor itu ada jas hujan atau tidak. Ya kemudian kok hujan ya, terus kita menepi di tepi jalan di trotoar yang tutupan ya, tutupan itu artinya tokonya tutup ya. Ya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh karena tanpa izin. Kalau tokonya buka, ya sampaikan, mohon maaf, saya boleh numpang berteduh apa tidak? Itu lebih baik ya. Kayak kemarin, kayak kemarin saya mau ke suatu tempat gitu ya, mau bak motor, loh ternyata bocor rodanya. Nah kemudian ganti kendaraan. Kemudian dari yang lain, oke, nah tak bawa ke bengkel. Nah ketika di bengkel, tempat duduknya itu penuh gitu ya. Terus oleh bengkelnya dipersilakan duduk di sebelah itu nggak apa-apa Pak. Oke. Oke. Nah kebetulan ada pemilik rumahnya. Terus saya bilang, Pak boleh nggak saya numpang duduk di sini? Oh silakan. Nah, jadi baik-baik saya minta izin untuk numpang duduk ya. Karena jangan sampai kemudian kita tiba-tiba langsung duduk. Pemilik kursinya ini siapa sih? Tiba-tiba duduk di tempat saya. Itu nggak beli nggak apa. Jadi alangkah indahnya syariat Islam. Alangkah indahnya wallahi. Ya. Bahkan hal yang sesederhana itu pun itu diatur ya, bahwa kita jangan memudah-mudahkan gitu ya. Saya tidak tahu apakah mazhab yang lain itu longgar apa tidak di situ, saya tidak tahu. Tapi di sisi itu sangat sangat indah ketika kita hati-hati. Tidak duduk di atas motor orang lain, tidak menggunakan motor orang lain tanpa seizinnya, tidak berteduh atau pakai lampu penerangan orang lain tanpa seizin pemiliknya dan seterusnya begitu. Itu indah sekali. Ya, kita meminimalkan saja, meminimalkan resiko kalau harus begitu ya. Ya, sekali-sekali saja gitu, jangan terlalu sering. Apalagi kemudian memudah-mudahkan, mumpung ada tempat untuk duduk, saya tak pakai kursi atau motor orang lain untuk duduk, ya jangan begitu. Gitu. Apalagi kemudian, maaf, mengambil buah-buahan milik tetangga kita atau milik orang lain. Ya. Yang pernah kita bahas ya. Mbak Adimi jadi penasaran ya. Silakan Mbak Adimi. Komen Mbak. Enggak Pak, kayaknya ini Pak apa? Tapi ini waktunya masih ada ya Pak ya? Masih. Tiba-tiba tuh saya teringat sama pertanyaan yang dahulu kala. Sebenarnya ini kayaknya udah pernah ditanyain Pak Ustadz, tapi tuh tiba-tiba kayak terngiang gitu Pak Ustadz. Barangkali bisa direview lagi gitu ya Pak Ustadz ya, biar nggak salah gitu. Nah, POV-nya di sini kan di Korea nih, ceritanya di Korea. Nah, kalau di Korea itu kan dia dalam penulisan, misal nih jajan nih, produknya jajan. Pasti ada penulisan yang ini loh, yang Ijebumen itu loh ibu-ibu, yang this product is produced in the same facilities with bla bla bla. Contohnya misal ini tuh diproduksi di same facilities dengan ayam, babi gitu kan. Itu kan tujuannya adalah untuk biar si konsumen tuh aware kalau misalnya dia punya alergi terhadap makanan tersebut, kira-kira maksudnya hati-hati gitu, jangan mengkonsumsi hal tersebut. Tapi pada kenyataannya itu tuh sangat amat jarang terjadi karena memang mostly semuanya tuh udah HACCP certified gitu loh Pak Ustadz ya. HACCP certified. Jadi kemungkinan kontaminasinya itu jarang sekali. Nah, karena hal ini saya melihat beberapa teman-teman muslim saya nggak tahu apakah mereka ikut rumah Islam ngajak juga atau enggak ya, saya nggak tahu Pak. Tapi masih ada teman-teman muslim di sekitar saya yang masih mengkonsumsi makanan yang memang keterangannya ada itu yang ini produk ini diproduksi bersama dengan fasilitas babi, ayam dan segala dan
ya pokoknya babi dan ayam. Pertama itu dia mengkonsumsi yang memang masih fasilitas dengan babi gitu. Dia tetap masih mau mengkonsumsi. Nah, yang kedua ada golongan teman yang kalau misalnya same fasilitasnya dengan babi dia nggak mau, tapi dia masih mengkonsumsi yang same fasilitasnya sama ayam dan hewan halal gitu Pak Ustadz. Hewan halal. Tapi kan kita tahu sendiri kalau misalnya di sini hewan halalnya tidak disembelih dengan halal gitu kan. Jadi mereka cuman berpegang, oh ini udah HACCP certified kok. Jadi kemungkinan kontaminasinya enggak ada. Mereka berpegangnya seperti itu. Nah, kalau saya kan milihnya yang aman-aman saja gitu, lebih baik enggak gitu. Nah, tapi saya mau tanya apakah kita boleh gitu untuk berpegang seperti itu? Berpegang karena dia udah HACCP certified. Jadi ini kan cuman jadi kemungkinan kontaminasinya itu sedikit, jadi kita aman aja untuk makan itu Pak Ustadz, gitu Pak Ustadz. Boleh nggak sih kita berpikiran seperti itu? Gini saja, selama masih bisa dihindari, sebaiknya dihindari gitu aja. Itu lebih aman kita pegang. Ya. Kalau jelas-jelas di-declare ya, jelas-jelas di-declare menggunakan the same facility. Berarti kan mereka mendeklar bahwa pakai bareng kan gitu. Meskipun kemudian mereka juga menerapkan HACCP, tetapi HACCP-nya barangkali tidak sampai ke pengguna alat yang bareng gitu. Dan jadi begini, mungkin HACCP-nya hanya di ketentuan yang umum yang masih permukaan ya, tidak sampai ke tadi di declare bahwa this product was produced with the same facilities with pork, bacon, atau pork, kemudian beef, chickens, fish. Nah, kalau memang ada declaration sentences seperti itu ya sebaiknya dihindari gitu. Sebaiknya dihindari. Lebih aman yang tidak ada keterangan itu gitu ya. Meskipun ya fasilitasnya tuh hewan halal gitu ya Pak Ustadz. Tapi kan memang kita nggak tahu sembelihannya halal atau enggak gitu. Iya, kalau hewan halal, nah di Korea itu disembelih secara syariah apa tidak ya? Sepertinya enggak Pak Ustadz. Iya, emang enggak. Iya. Enggak. Okay. Memang lebih aman sih, lebih aman tidak. Kita tidak memilih makan di situ. Tidak memilih untuk membeli produk itu gitu ya? Iya. Tapi untuk gimana ya? Kalau cara kita untuk menyampaikan hal itu gimana Pak Ustadz? Karena kayaknya nampaknya untuk yang untuk pemahaman pemahaman yang kayak ini kan cuman kemungkinan kontaminasi, berarti kan ada kemungkinan tidak terkontaminasi. Untuk ngomong sama mereka itu enggak gitu tuh gimana ya Pak Ustadz? Tuh kayak asal sulit gitu, kayak sudah terbentuk kebiasaan itu gitu Pak Ustadz. Mungkin karena saking langkanya jajan yang mereka bisa makan, jadi kayak mereka bukan mengabaikan, lebih Islam tuh nggak menyulitkan gitu kali ya Pak Ustadz. Tapi ngomongnya tuh gimana gitu kalau kita mau menyampaikan yang mending jangan gitu. Tadi Mbak Adimi sempat nyinggung kata kunci penting, alergi. Alergi. Nah, bagi orang-orang yang alergi kan nggak boleh makan itu, karena nanti efeknya ke tubuh jadi muncul gejala-gejala atau simptom yang tidak dikehendaki. Apakah gatal-gatal, ruam-ruam, demam, dan lain-lain ya. Nah, ada alergi yang lain yang itu lebih parah. Alergi terhadap makanan haram. Gitu. Nah, jadi alergi terhadap makanan haram, karena efeknya bukan ruam-ruam, bukan gatal-gatal, demam, enggak, tapi sampai ke akhirat gitu kan. Nah, itu bisa jadi alternatif menjawab itu, bahwa ini saya itu alergi dengan produk yang tidak secara syar'i. Ya, saya yakin mereka bisa respect dengan kita. Yang penting sikap kita ke mereka tetap baik gitu. Ya itu kan pilihan hidup saya. Lifestyle saya seperti itu. Orang lain beda, silakan. Lalu saya memilih pakai baju yang warnanya krem atau yang pink setiap hari, itu kan pilihan hidup saya. Orang mau pakai yang beda silakan, nggak apa-apa. Santai saja, santuy saja. Nah, kalau saya merasa harus memilih yang pasti halal, karena ada kemungkinan
bahan yang tidak halal masuk, maka ada alergen di situ berupa makanan haram yang tidak bisa saya masukkan dalam tubuh saya. Ketika kemudian alergen itu masuk ke tubuh saya, wah, saya bisa jungkir balik itu, ya. Karena harus mengeluarkan bahan haram itu. Nah, maka karena ada potensi, ada kemungkinan bahan haram dipakai, maka saya memilih untuk tidak membelinya atau mengkonsumsinya atau memakannya dan seterusnya. Ada alergen tadi itu. Itu barangkali alergen jadi bahasa yang lebih mudah diterima oleh mereka, ya. Kecuali kalau mereka ngajinya wis semangat banget itu, ya. Udah sering, udah lengkap, itu boleh. Begitu Mbak Dini. Oh ya Pak, berarti ini pemahaman ini tuh ke semua mazhab kan ya Pak, baik Oh Syafi'i iya, ataupun Hambali kan Pak? iya, betul. Gitu. Ya, ya udah siap Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak. Terakhir ya Mbak Nana ya. Nambah lagi, kalau kita makan di resto punya sertifikat halal, tapi dia juga menerima titipan makanan yang punya titipan halal di resto tersebut, apakah itu diperbolehkan? Kalau di Indonesia nggak boleh. Ketika masanya LP POM dulu nggak boleh. Itu sangat strict. Bahwa ketika resto itu punya sertifikat halal, tidak boleh memasukkan makanan haram dari luar. Atau makanan dari luar nggak boleh. Ya, karena ketika kemudian sertifikat itu resto itu diputuskan oleh MUI dapat sertifikat halal, maka di situ ada nama MUI di situ, ada logo MUI di situ. Nah, maka kemudian kalau si pedagang itu atau pengusaha itu memasukkan makanan tidak jelas kehalalannya atau apalagi yang haram, maka akan ada image seakan-akan MUI menyetujui itu. Padahal tidak. Yang diaudit tidak hanya yang diaudit hanya ABCD, yang FGH tidak ada, tidak diaudit. Maka supaya tidak ada tidak ada keraguan bukan keraguan, tidak ada keyakinan masyarakat bahwa ini juga halal, nah, maka tidak diperkenankan. Nah, bagaimana dengan sekarang? Nah, sekarang itu nampaknya ada banyak pelanggaran yang belum terselesaikan. Gitu. Ya memang betul Mbak Nana, kalau nemukan kayak gitu ya kita laporkan. Kan ada apa namanya hotline info ya ke BPJPH atau Kementerian Agama kalau kita menemukan ada pelanggaran. Dan laporan itu kayaknya udah banyak sekarang itu. Nah, tinggal kita nunggu tindak lanjut dari apa namanya staf dari BPJPH. Gitu. Begitu. Udah selesai jam 11. Jam 1 ya di Korea Selatan. Saya kira demikian. Oke, Ustaz. Ya, alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Silakan Ustadz, mohon kesediaannya untuk memilih satu penanya of the week. Oke. Jadi sebelum memilih tentu saya pertama terima kasih jazakumullah khairan jasa sudah diundang untuk silaturahim ke Korea Selatan meskipun online. Mudah-mudahan kalau diizinkan Allah bisa betul-betul apa namanya sampai ke Korea Selatan ya. Untuk bisa berjumpa secara langsung dengan saudara kita di Korea Selatan begitu. Tetapi meskipun online, saya sangat terima kasih jazakumullah khairan jasa atas undangan. Semoga ini jadi silaturahim, jadi awal dan silaturahim yang barokah diberi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang kedua materi-materi yang sudah kita pelajari bersama ada manfaatnya untuk kehati-hatian kita untuk memilih yang lebih halal. Kemudian yang ketiga, jika ada hal yang dirasa positif, silakan diduplikasi, disampaikan ke masyarakat, di orang di sekitar kita, ke keluarga kita, ya, didakwahkan. Tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga kita sampaikan ke orang-orang di dekat kita dan orang di sekitar kita, masuk mahasiswa kita, ya, agar mereka juga lebih berhati-hati. Dan semoga ini jadi tabungan amal soleh untuk kita semuanya, gitu. Yang keempat, tentu saya tidak lepas dari khilaf ya, dan atas semua khilaf saya minta maaf ya, karena saya manusia yang tentu sering khilaf gitu, khilaf kok sering ya, tapi saya dengan sepenuh kerendahan hati saya minta maaf ya. Kemudian yang kelima,
Terima kasih jazakumullah. Setiap pekan dapat kiriman macam-macam. Terima kasih syukran jazilan atas bingkisan tanda cintanya untuk kami sekeluarga. Mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah dan surga di dunia wal akhirah bagi Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya di Korea Selatan ataupun para alumni Korea Selatan begitu. Kemudian yang keenam, mohon jangan berhenti dalam belajar. Lanjut belajar, termasuk tentang halal haram, lanjut belajar. Semakin banyak guru, semakin luas wawasan kita, semakin bertambah literasi kita. Karena yang saya sampaikan tentu tidak semuanya benar gitu ya. Pasti ada juga yang salah-salah gitu. Nah, maka begitu kita dapat literasi yang lain gitu, kita jadi lebih bijak melihat, oh iya, jadi ini sebenarnya begini, ini boleh, ini nggak boleh. Nah, gitu. Kemudian yang ketujuh yang saya sampaikan itu rambu-rambu yang dari para ulama di berbagai mazhab. Kemudian bola sudah saya deliver ke panjenengan semuanya. Nah, silakan boleh itu dimainkan gitu. Dalam arti informasi sudah disampaikan. Nah, kelanjutan bagaimana bersikap itu silakan ya. Apakah memilih yang A atau yang B atau C silakan gitu ya. Tapi memilih yang lebih halal itu sekali lagi bagian dari jihad kita dan nilai jihad itu sangat tinggi. Kemudian yang ke-8 masih ada enggak ya? Yang ke-8 materi-materi yang saya kirim itu silakan dipakai ya. Silakan dipakai, kalaupun ada yang positif silakan dipakai, didakwakan silakan ya, ganti nama pun silakan ya, tentu dengan nyebut sumber kayak sumber pustaka begitu ya. Kemudian terakhir sebagai penutup tadi udah penutup semua ya. Siapa yang hari ini dapat giliran dapat door prize ya. Kalau saya suka dengan beli putu yang aktif ya. Jadi berinteraksi juga aktif gitu ya. Maka saya kira door prize hari ini untuk beli putu ya. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat gitu. Demikian, semoga apa yang saat ini kita pelajari ada manfaatnya dan sekali lagi saya mohon maaf atas semua khilaf. Apakah masih ada sesi berikutnya? Monggo silakan karena kita masih ada beberapa kajian yang belum kita bahas termasuk vaksin dan yang lain. Demikian, syukran jazilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 pekan Ustadz membersamai kita. Ustadz jangan kapok-kapok, nanti kita undang lagi di acara kalau kita bikin halal series volume 2, CC Mbak Ega dan teman-teman di sini siapa tertarik untuk ikut. Demikian. Terima kasih atas semua partisipasinya. Jangan lupa untuk isi presensi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih udah hadir. Ustadz terima kasih, semuanya terima kasih untuk 14 pekannya yang luar biasa.